Hai, selamat berjumpa kembali di channel Chams73. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta sebuah cerita nyata yang lagi viral, yaitu KKN di Desa Penari. Nah, film KKN di Desa Penari hingga saat ini masih menjadi bahasan hangat di kalangan warganet, terlebih usai menembus 6 juta penonton. Wow, fantastis ya. Nah, cerita asli KKN di Desa Penari yang diunggah oleh akun Twitter @simpleman juga menarik minat warganet untuk mengetahui tentang kondisi karakter aslinya saat ini. Namun tak banyak yang tahu, banyak fakta tersembunyi di balik cerita KKN di Desa Penari yang ternyata didasarkan pada kisah nyata. Namun sejauh ini penulis aslinya yang dikenal sebagai Simpleman tak mau muncul dikenal publik. Pada satu kesempatan, salah seorang YouTuber berhasil menghubungi Simpleman guna membeberkan fakta-fakta tersembunyi di balik cerita yang ditulisnya itu. Dikutip dari channel YouTube tersebut, Simpleman mengungkapkan 9 fakta tersembunyi di balik cerita KKN di Desa Penari yang diunggah pada 30 Agustus 2019. Yang pertama, cerita berasal dari ibu penulis. Jadi, cerita KKN di Desa Penari rupanya berawal dari kisah nyata yang dialami teman dari ibunya. Teman dari ibu sang penulis ini adalah karakter utama dalam cerita tersebut yang kemudian namanya disamarkan menjadi Widya. Tokoh inilah sekaligus berlaku sebagai narasumber, di mana awalnya dia tidak mau menceritakan kisah ini. Setelah mendengar penuturan saya, akhirnya beliau setuju dan meminta saya untuk benar-benar mengaburkan semua poin dari universitas, desa, bahkan bagaimana cara untuk menuju ke sana, semua saya setting ulang, ungkap sang penulis. Yang kedua, saat ini ceritanya sudah tidak murni lagi. Gimana sih? Jadi ceritanya yang ditulis di Twitter rupanya cerita asli yang sudah ditambahi dan dikurangi beberapa penyesuaian. Hal ini bertujuan untuk membuat cerita agar semakin menarik. Tak hanya itu, ada beberapa bagian yang dikurangi oleh penulis demi melindungi privasi karakter-karakter di dalamnya, termasuk si narasumber. Bisa disimpulkan, cerita yang saya tulis ini tidak murni sama dengan cerita yang saya dengar, karena ada bagian-bagian yang dilebih-lebihkan dan saya kurangi karena alasan saya sendiri, tutur si penulis. Nah, yang ketiga, ada 2 narasumber asli. Cerita KKN di Desa Penari ini ditulis dalam 2 sudut pandang berbeda, yang rupanya memang diambil dari 2 sudut pandang. Ternyata narasumber kedua ini adalah karakter asli yang disamarkan menjadi sosok bernama Nur dalam cerita tersebut. Baik penulis maupun kedua narasumber sama-sama mengaku kaget bahwa cerita mereka seakan-akan berkesinambungan satu sama lain. Melengkapi kejadian yang Mbak Widya nggak paham dan mendengar cerita dari Mbak Nur, Mbak Widya sama kagetnya dengan saya. Kok ceritanya seperti berkesinambungan? Akhirnya saya tulis itu dan mungkin lebih cocok dijadikan 2 tweet, ujar pria anonim ini. Yang keempat, akun anonim dipakai oleh penulis. Nah, kenapa begitu? Alasannya demi menjaga privasi dari cerita-cerita tersebut.
Penulis yang sering membagikan kisah-kisah mistis di akun Twitternya ini pun mengakui bahwa dirinya lebih memilih menggunakan akun anonim. Bahkan, dirinya tidak ingin sesumbar di media sosial. Fakta yang kelima, tidak ada hubungannya dengan rawa bayu. Nah, kalian pasti udah tahu kan, banyak cerita-cerita di channel-channel YouTube yang menjelaskan atau menerangkan bahwa kejadian tersebut berhubungan erat dengan rawa bayu. Tapi kenyataannya, penulis menegaskan bahwa cerita KKN di Desa Penari tidak ada hubungannya dengan rawa bayu yang banyak dicari orang usai kisah itu viral. Jadi mohon kebijaksanaannya, karena ada yang harus saya jaga. Salah satunya adalah amanat, tegas sang penulis. Fakta yang keenam, video yang diduga Bima dan cerita dari sudut pandang kakak Ayu adalah hoax. Penulis menyampaikan bahwa rumor yang berkembang di media sosial tentang foto dan video yang diduga adalah Bima merupakan hoax, termasuk cerita baru versi Mas Ilham yang kemudian beredar di internet juga adalah hoax. Setelah saya konfirmasi ke narasumber, dia lebih ke nggak percaya sih desa itu benar-benar ada. Dan kalau dibilang Mas Ilham pengen menumbalkan Widya, itu enggak sih, tambah penulis. Fakta yang ketujuh, usai menulis cerita ini, penulis justru menyesal karena telah menuliskan cerita KKN di Desa Penari, meskipun ceritanya menjadi viral dan menjadi trending di media sosial. Salah satu yang disesalinya, yaitu dirinya masih memberikan sedikit petunjuk dalam cerita yang ditulisnya. Alhasil, warganet bisa mengulik lebih dalam tentang karakter asli dan lokasi kejadian. Kesalahan saya sebenarnya, saya masih memberikan clue tentang tempat dan beberapa poin. Dan setelah cerita ini viral, saya benar-benar menyesal, ungkap sang penulis. Fakta yang kedelapan, kondisi terkini karakter asli cerita diungkapkan. Semua karakter yang ada di cerita tersebut, penulis hanya mengenal 2 orang yang juga berlaku sebagai narasumber ini, yakni karakter yang disamarkan menjadi Widya dan Nur. Sejauh ini, penulis mengetahui pasti bagaimana kabar para karakter asli di cerita tersebut. Meski disebutkan, mereka masih menyimpan trauma yang sangat mendalam. Yang ingin saya katakan tentang pertanyaan ini, mungkin mereka masih menyimpan trauma karena narasumber sendiri mengatakan bahwa bila dia ingat daerah itu, dia merasa semua itu baru saja terjadi kemarin dan semacam ingatan yang ingin dia coba lupakan, ungkapnya. Fakta yang terakhir atau fakta yang ke-9, cerita tewasnya 2 orang dalam cerita KKN Desa Penari itu adalah nyata. Jadi di poin klimaks cerita disebutkan 2 orang dari teman narasumber meninggal dunia akibat melanggar batasan di desa tempat KKN tersebut. Awalnya ia sempat tidak percaya, namun narasumber menceritakan kebenaran akan cerita tersebut dan menyebutnya sebagai pembelajaran yang luar biasa. Ya, 2 temannya meregang nyawa. Saat saya mendengar ini dari narasumber, saya seakan tidak percaya. Karena ya gila aja kalau sampai harus meregang nyawa begini, tuturnya. Nah, itulah 9 fakta tersembunyi di balik cerita KKN di Desa Penari yang diungkap penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh YouTuber yang berhasil menghubunginya tersebut. Cerita KKN di Desa Penari ini juga ditulis semata-mata untuk memberikan hikmah kepada semua orang agar selalu menjaga tata krama dan menghormati adat istiadat dimanapun berada.